Sebelumnya polisi menetapkan Baradae sebagai tersangka kasus penembakan Brigadir J di kediaman Kadif Propam Nonaktif Irjen Verdi Sambo. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian, mengatakan aksi Baradae yang menembak mati Brigadir J di rumah Irjen Sambo bukan untuk membela diri. Baradae dijerat dengan pasal berlapis mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 55 KUHP tentang turut serta, dan pasal 56 KUHP tentang membantu melakukan tindak pidana. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Baradae langsung ditangkap dan ditahan di Rutan Barreskrim Polri. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli, baik dari unsur biologi kimia forensik, dan metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti, baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP, yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik, maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Sampai dengan saat ini untuk Ibu PC itu belum bisa dilakukan pemeriksaan. Untuk Pak Verdi Sambo, Pak. Kendalanya, Pak. Pak Verdi Sambo. Dijadwalkan besok. Jam berapa, Pak? Jam 10. Barada Richard Eliezer atau Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Baradae dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Penggunaan kedua pasal ini mengindikasikan akan ada tersangka lain dalam pengungkapan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J. Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 42 orang saksi, termasuk ahli dari unsur biologi kimia forensik, metalurgi balistik forensik, IT forensik, dan kedokteran forensik, termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andi Rian Jayadi menjelaskan, Baradae dijerat pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Baradae terbukti melakukan penembakan bukan karena pembelaan diri. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri.
Sesuai dengan pasal 338 KUHP, Baradae terancam pidana paling lama 15 tahun jika terbukti sengaja merampas nyawa orang lain. Namun yang menarik, ada dua pasal lain yang ikut menjerat Baradae, yakni pasal 55 dan 56 KUHP. Salah satu bunyi pasal 55 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Sementara pasal 56 KUHP berbunyi, seseorang bisa dipidana sebagai pembantu kejahatan bagi mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Kedua pasal ini mengindikasikan akan ada tersangka lain dalam pengungkapan kasus ini. Pasalnya, polisi menegaskan pemeriksaan atau penyidikan tidak berhenti usai Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Tim khusus yang menangani kasus ini juga masih terus melakukan pemeriksaan sejumlah saksi kunci. Ditetapkannya Baradae sebagai tersangka tentunya menjadi awal dari pengungkapan kasus kematian Brigadir J yang dinilai publik masih memiliki banyak kejanggalan. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.